Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala faslun fima yurisul khifdha. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi ayyakuna fit daftari. Wayam bagi ayyastasfida. Wayam bagi lan sayukjo, dan sebaiknya ayyastasfiba, apa yen to nglanggengake utawa yen to ndadekake kanca. Nglanggengake ndadekaken kanca sapa talib daftaran ing buku ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Kanggo apa? Liyuta liahu, supaya ndres, supaya mutalaah sapa talib hu ing daftar. Maksudnya apa? Sebagai talib, sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar yang dunianya adalah ta'alum, maka kita usahakan selalu membawa buku. Buku itu tidak mesti bisa buku catatan yang penting, bisa buku yang bermanfaat, buku pelajaran, kemudian apapun yang mendukung kita di dalam pembelajaran. Jadi nek iso itu kemana-mana kita bawa buku, walaupun itu buku catatan kecil. Misalkan cara biyen cara aku tahu nggawa notes ya, buku catatan kecil, buku saku. Jadi lek kok buku saku pramuka seperti itu, ada pengajian yang penting ditulis. Ya, orang dulu ada pengajian langsung, wah dia ini lucu, apa kok lucu. Tapi tidak tahu apa yang dia dengarkan, karena memang kita sering lupa sudah. Wakila lan den ucapaken man lam yakun ad-daftaru fi kumih, man utawi sapane wong lam yakun kang ora ana ad-daftaru apa buku fi kumihi ing dalem ngene man lam yasbik mongko ora tetep al hikmatu apa hikmah apa ilmu kang manfaat fi qalbi ing dalem atine man. Cara kasarane apa? Nek nduk nggone pakaiane, nduk nggone nek nduk nggone lengen, nduk nggone sae bahasane. Sing mudah kok kira-kira tidak ada buku, itu menjadikan tidak ada ilmu yang bermanfaat atau tidak ada hikmah yang ada di dalam hati. Itu rasionalnya begini, wong sing keset maca, nah, nek wong sing seneng maca kan kemana-mana dia bawa buku, ya, dia bawa catatan, dia bawa buku, dia bawa catatan. Nah, kalau kita ini tidak. Kalau kita ini kan kadang-kadang kemana-mana kita bawa HP. Karena HP-nya ada catatannya dan bisa dimanfaatkan baik-baik saja. Karena di dalam HP ada e-book sekarang. Jadi mungkin ad-daftar kalau lebih kita artikan agak sedikit modern, ya bisa jadi itu kita maknani diantaranya adalah HP. Karena ada e-book di situ. Nah, tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak. Makanya tadi dikatakan ya berarti laisa fi qalbi hikmah. Berarti dia nggak punya ilmu bermanfaat kalau memang nggak ada bacaan. Ya, kalau kita rasionalkan kan berarti apa? Berarti kita itu orang yang malas. Kita ini orang yang tidak mau berjibaku dengan dunia pendidikan kita, karena kita masih menempuh itu. Jarang maca, nduk omah wae jarang, apalagi ketika kita di luar. Apalagi kita tidak membawa apa-apa. Ya, maka HP ini bagi pelajar wajib ada e-booknya, ya wajib ada buku-buku yang bisa dibaca. Ya, pelajaran sekarang kan kepenak itu di HP.
apalagi HP-nya anak-anak sekarang, waduh itu luar biasa, RAM-nya sudah 8, kemudian ininya sudah sekian giga. Kalau hanya e-book saja enteng, karena isinya tuh Mobile Legend, terus artis-artis yang itu yang sing marai akhirnya kebak, foto-fotonya kebak, tapi pembelajaran atau buku-buku yang positif tidak ada. Maka ini harus kita rubah. Biar apa? Biar ada subutul hikmah di qalbi. Jadi biar ada ilmu yang bisa kita dapatkan dan bisa gerizah, bisa tumancep dengan hati kita. Wayam bagi lan sayukjo apa ayakuna. Apa yen ta ana fi daftari ing dalem buku bayadun apa panggonan kang kosong. Bayadun apa panggonan kang kosong. Mesti panggonan sing kosong ora ana tulisane. Kanggo apa? Kanggo catatan kaki. Nah, nek cara kitab itu kanggo catatan sing nduwene kono. Kita dengar dari guru kita, kita dengar dari ustadz kita. Jadi cara buku ini ana nggon kosonge kanggo catatan pinggir lah ya. Nek cara cah lanang kan wong dua kok dhuwur, nek cah wedok biasanya lebih rapi. Kok kok dhuwur, kok pinggir, kok ngisor. Nah, kalau kita bawa kitab kuning, nah mungkin kita sama bawa buku catatan sendiri. Sehingga ketika ngaji ada catatan-catatan penting yang di situ tidak diterangkan di dalam kitab, maka kita bisa menambahi. Nah, iki dhisik kalah mutiara pas aku ngaji, iki dawuhe yai dhisik ngene, iki dawuhe guruku pas kok ngendikane kok ngene kok pas iki tak rasakno iki sing tak cekeli, sing tak nggo. Lah itu banyak sekali lah orang-orang dulu itu begitu. Kitabnya tidak banyak tapi makolahnya, pengendikannya kiyaine, pengendikannya gurunya banyak dicatat. Dan di situ tidak ada. Ya, kadang kan guru itu karena tabakhur mengambil banyak dari kitab yang kitab itu tidak sempat kita pelajari, tidak sempat kita beli. Kadang-kadang malah kita tidak tahu kitabnya rupanya piye, bentuknya kaya apa. Bentuknya sih meh padha ya, tapi iku kaya apa isine. Nah, tapi karena guru kita tabakhur ya akhirnya kita bisa mendapatkan itu. Wa yastashiba lan yen to ndadekaken kanca sapa talib al-mihbarata ing wadah mansi. Gampangane saiki ya pulpen, kemana-mana bawa pulpen. Kanggo apa? Liyak tuba supaya nulis sapa talib, nulis apa ma ing suwiji-wiji sami'a kang krungu sapa talib ing ma ai minal ulama minal asatid. Ini penting, sangat penting. Makanya kalau kita pergi ke pengajian, kita pergi ke majlisul ilmi, kalau kita masuk di majlisul dzikri, halaqah ilmiah, bawa catatan ya, bawa buku kecil lah, buku saku itu nanti bisa disalin, nanti bisa sekarang itu kecanggihan teknologi enak, salinan itu tidak akan hilang, kita masukkan di Google Drive kapanpun anak-anak kita juga bisa menikmati, dia tidak akan hilang ya. Bukunya hilang tapi memorinya tidak hilang. Nah itu yang kadang-kadang tidak ada di anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu biasanya senengannya ngrungokno tapi gak seneng nyatet. Padahal ada aqwalul ulama, pada di situ pengendikannya para ulama banyak sekali. Bahkan ada yang sangat penting. Seperti taklim ini kadang-kadang ada catatan penting sedikit tapi penting, tulis saja sebagai kata mutiara, ini sebagai motivasi kita. Atau dalam pengajian banyaklah ya. Maka ini anak-anak coba lestarikan lah, membawa buku catatan kecil ketika kita mendatangi majlisul ilmi, mendatangi halaqah ilmiah, mendatangi diskusi-diskusi, karena di situ banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Ngaji juga sama. Nah, catatan penting itu terus dokok dhuwur kan, di taklim ini di pinggirnya, atasnya ada kosong, tambahi saja kalau memang kita tidak punya buku tersendiri. Kalau ada ya kita
coba. Sehingga Pak, itu yang menjadikan ilmu kita banyak. Setelah catatannya banyak, maka kewajiban kita adalah membaca dan mudarosah mutolaah. Apa dibaca-baca, dipelajari, sehingga kita ini bisa mendapatkan banyak ilmu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan karena tadi tiba-tiba sinyal melemah, walaupun kita sudah pakai Telkomsel ya. Akhirnya sinyal terputus. Waqad zakarna lan teman-teman nutur ingsun hadisa Hilal bin Yasarin ing hadise Hilal bin Yasar. Maksudnya sudah disebutkan di depan. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Fima ing dalem suwiji-wiji. Yurisu kang bisa numekaaken apa ma. Yurisu kang bisa numekaaken apa ma al-hifdha ing apal. Bab yang menerangkan tentang sesuatu yang bisa mendatangkan memudahkan kita untuk menghafal. Wa fima lan ing dalem suwiji-wiji yurisu kang bisa numekaaken apa ma an-nisyana ing lali. Ini sesuatu yang menjadikan kita cepat hafal dan sesuatu yang bisa mendatangkan kita sering lupa. Wa aqwa asbabil hifdi utawi luweh kuat-kuate pira-pira sebabe hafal. Hafalan kita menjadi kuat, ingatan kita menjadi kuat, al-jiddu iku temenanan. Wal muwadhabatu lan nglanggengaken wa taklilul godai lan nyitik-nyitikaken mangan wa sholatul laili lan sholat bengi. Maksudnya ini banyak hal yang bisa mendukung kita kuat hafalannya. Di antaranya ada 4 ini yang disebutkan. Walaupun tidak 4 saja, tapi di sini disebutkan 4, di mana hafalan kita akan menjadi kuat. Nomor 1 dan nomor 2 ini saya kira sudah rasional. Al-jiddu wal muwadhabah, yaitu kita betul-betul sungguh-sungguh menghafalkan dan bersifat kontinu. Ya, ojo begini, bar maghrib ngapalno, saya seorang rong dina kas lagi ngapalno. Iku sampai ila yaumil qiyamah ya ora bakal hafal. Ya, terutama anak-anak matolek misalkan yang harus mengejar hafalan yang mestinya harus setor, dia katanya sudah hafal 250 atau yang putri misalkan 205, itu mulai bulan Rejab ngasaiki ora lanyah-lanyah karena tadi dia tidak menggunakan sistem al-jiddu wal muwadhabah. Jadi jidune nek ape ngapalno tok, tapi muwadhabah hilang. Jadi malam ini dihafalkan wis entuk 150, tapi sesuk ora terus rong dina kas dihafalno neh lali neh baleni neh. Begitu juga orang yang menghafalkan Al-Qur'an sama. Kalau tidak ada jiddu dan muwadhabah ya tidak ada kesungguhan hati, karena memang ini menjadi tujuan kuatnya aku kudu ndang iso hafal. Jadi ini akan menguatkan sehingga muwadhabah ini juga terlaksana. Saya sering menyampaikan kepada anak-anak bahwa cara atau sistem belajar kita adalah 2 kali 4 lebih baik dari 4 kali 2. Ini yang mau tes anak-anak kurikulum, ini juga mau tes, maka mari kita harus menyiapkan jiddu wal muwadhabah. Ayo kita terus belajar biar apa hafalan kita semakin kuat dan bagus sehingga nanti tes iso garap. Yang matolek juga sama, yang mau setor. Jadi ada sistem 2 kali 4 lebih baik daripada 4 kali 2. Sitik-sitik dalam waktu yang banyak. Pesah loro 4 kali, hasilnya 8.
Tetapi kalau 4 kali 2, sekali buahnya kali 2 hasilnya juga 8. Anak-anak yang misalkan tes kurang seminggu dia tidak mau belajar, bareng kurang 1 hari malamnya belajar, sa LKS dipangan kabeh, mulai bab A, bab B, bab C, awan dipelajari, bengi dipelajari, sesok pas nggarap tes lali kabeh. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem 4 kali 2, sekali makbrek dalam waktu yang pendek, walaupun ya ketotal kabeh 4 kali 2 8. Tapi kalau dia 2 kali 4 sidik-sidik, step by step, secara kontinu, maka hafalannya menjadi kuat, ingatannya juga kuat. Ngapal sewengi alfiyah iso untuk selawe, tapi engkau pajar bartangi turu kon ngapalane lali. Kenapa? Karena tadi dia menggunakan sistem 4 kali 2. Walaupun 4 kali 2 itu 8, tapi yang harus kita lakukan adalah tetap 2 kali 4. 2, 2, 2, 2. Dengan waktu yang banyak, dengan step by step, sedikit demi sedikit, maka hasilnya sama, tetapi dia lebih kuat. Maka ini yang anak-anak harus lakukan. 2 kali 4 lebih baik dari 4 kali 2. Ini sudah sering saya omongkan kepada anak-anak karena ini penting. Kemudian ada taklilul goda. Apa itu? Kita harus meminimalisir makan. Nah, kalau makanan kita itu luar biasa banyaknya, ya an-naumu afdolu, ya mesti langsung gelar bantal, gelar kasur, ya terus sare mabrek ngono ae terus. Lah apa kowe ora ngatasi ya wetengku kuwaregen ya terus turu. Ya, makanya mangane cah pondok kudu aja ngasek kuwaregen, aja ngasek isra, aja ngasih kakean. Ya kayak ya ini kalau anak pondok sekarang di Mansajul Ulum lah, ini makannya datar ini. Untuk saat ini beberapa hari ini makannya datar-datar, ora kakean. Kalau hari-hari normal wah ngumpong mek dhewe, lawoe ana sambele, akhirnya masak yang sekian kilo ya akhirnya kurang karena mau suambel terus duduh bening, lawoe tahu tempe sing enak, panas-panas, segone putih. Akhirnya orang ngadeg-ngadeg. Kok masak neh kirang segone dodoyani udan sisan. Wah. Jadi gak mikir, padahal itu mempengaruhi daya ingatan kita. Kenapa? Jadi bukan terus kemudian kita lali, bukan. Akhirnya kita rasa-rasa. Akhirnya kita rasa-rasa menjadi malas karena kita tidak kuat untuk belajar kuwaregen. Sholatul lail, ya sholat apa? Sholat sunnah maksudnya, bukan sholat isya. Sholat isya ini bukan sholatul lail karena itu kewajiban. Kita dengarkan adzan dulu.
Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah. Sholatul lail ini kita artikan adalah sholat sunnah. Kita perbanyak sholat sunnah di malam hari, terserah. Bar sholat ba'diyah isya kita sholat witir, misalkan 3 rakaat, utawa sak medit-medite 1 rakaat. Engko bengi misalkan sholat tahajud, sholat hajat, setelah itu berdoa. Ini mendorong ya, mendorong kekuatan hafalan kita. Jadi ingat ada 4 hal yang mungkin harus kita pegang, tapi yang paling prinsip ikhtiar dohir adalah al-jiddu wal muwadhabah. Ada kesungguhan betul, kita memang punya planning, kita punya standar. Aku harus mencapai hafalan dalam minggu ini sudah nglanyahno sekian, sehingga ini dikejar betul. Ada al-jiddu, terus dilakukan secara kontinu. Ngapalno jam piro, bar maghrib, bar subuh, bar duhur, dah itu dikontinyukan, dilakukan secara terus menerus, sehingga ya seperti sampean kalau seneng sinetron itu kan jadwalnya kan terus usager wis jam 7:30 ngedeplek nduk TV ya. Itu yang perlu kita pahami sama-sama. Kemudian taklilul, kita meminimalisir makanan dari maksudnya apa, jangan sampai perut kita sering kenyang ya, apalagi terlalu kenyang, untuk thalabul ilmi ini tidak baik. Dan yang keempat adalah sering melakukan sholatul lail. Ada yang lain Pak? Ya tetap ada. Wa qiraatul Qur'ani, utawi maca Quran. Wa qiraatul Qur'ani, utawi maca Quran iku min asbabil hifdi, iku setengah saking pira-pira sababe hafal. Barokah sering maca Quran, nah hafalan kita jadi celing, hafalan kita jadi lebih mudah. Mane sing hafalan rada angel-angel ge maca Quran, sing kita hafalan rada angel-angel ge salat bengi, salat hajat donga, ya Allah kula ngapalno Arba'in Nawawi kok angel pada sorop gampang, kula ngapalno Alfiyah kok jadi tersendat-sendat iki krana apa? Dijawab jin, krana cekelanem HP. Salat hajat, ya Allah jenengan paringi kula cepet apal, kula niki kok rasa-rasanan kenging napa nggih. Dijawab swara hatib tanpa rupa, cekelanem HP. HP nemisine nyanyian tok. Senengane melali wektu, ngapusi wong tuam. Nah, ini yang menjadikan kita terus akhirnya rasa-rasa. Ayo kita gemarkan, kita biasakan, kita tradisikan baca Quran, terutama anak-anak yang di rumah. Ya, karena yang di rumah itu tidak ada yang memaksa. Wong tua nek maksa itu dibantah. Ada pondok kan ono belajar wajib, ono baca Quran, ono. Nah, itu kadang-kadang punya hikmah tersendiri di pondok. Nek di pondok kok turu ora tau maca Quran, ya naudzubillah min dzalik. Banyak waktu. Apalagi sing gede-gede cekelane HP, udah tuduh turu, udah tuduh turu, sudah tahu ngelakoni aturan pondok, ora tahu melakukan hal yang positif untuk kemaslahatan. Pokoknya gue adalah gue, jadi sikapnya malah menjadi orang yang qasir, tidak lagi menjadi orang yang mutaati. Ini kan malah repot. Nah, aturannya ya angel, hanya dirinya yang bisa mengatur dan orang-orang yang diwoi. Maka kita harus tetap punya semangat yang kuat bahwa qiraatul Quran ini membawa manfaat yang luar biasa, diantaranya bisa meningkatkan daya ingat kita. Nah, ini kudu dilaksanakan. Eman terutama yang mau tes sekarang ini kan butuh daya ingat, butuh amunisi biar kita itu daya ingatnya kuat, jadi nek sinau tuh cementel. Itu juga yang mau setor alfiyah atau setor hafalan-hafalan lain. Kila dan ucapaken laisa syai'un azyada lil hifdi, laisa ora ono
laisa ora ana laisa ora ana syai'un apa suwiji-wiji iku azyada laisa ora ana syai'un apa suwiji-wiji azyada iku luweh nambahi lil hifdi maring apal min qiraatil qur'ani tinimbang saking maca Quran nadharon krana arae utawa nadharon kelawan ningali nadharon kelawan ningali. Jadi maksudnya apa ndok gone kono bahkan di sini menurut sebagian ulama tidak ada yang paling mendukung hafalan kita di dalam menghafal sesuatu kecuali kita membaca Al-Qur'an nadharon ya nadharon. Jadi kita itu wong jenenge maca ora hafalan, misalkan kita membaca hafal surat Yasin, maka kita lebih baik membaca, jangan menghafal ya. Apalagi kita kan tidak punya target menghafal, karena kita targetnya menghafal Quran nglanyahno kemudian ya dihafalno. Tapi kalau kita tidak misalkan, atau kita sudah hafal Al-Qur'an misalkan, nadharon itu lebih baik. Nah, di sini ulama mengatakan termasuk yang paling mendukung menambahi daya ingat kita adalah qiraatul Qur'an nadharon, dengan melihat. Jadi dengan melihat itu apa? Kita punya dua pahala, melihat mushaf kita ini berpahala, kemudian melafalkan Al-Qur'an juga berpahala. Nah apalan karena orang ngerti mushaf ya ganjarane beda karo qiraatul Qur'an nadharon. Ini belum ke yang lain. Kalau yang lain misalkan wong al-hafid, wong hafidah wis wong ora anu, nek ujug-ujug kita aku ora hafal Quran, ora hafal maca Yasin, hafalan bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim. Wah, katanya kaya ya kadang-kadang muncul rasa takabur, rasa gumedi. Maka enak melihat mushaf secara langsung. Di ganjaran iso double. Titik ya. Wa qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an. Wa qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an nadharon kelawan ningali iku afdalu, iku luweh utama. Ya, maksudnya apa? Daripada kita maca Quran tanpa ningali, maksudnya berarti kita itu hafal terus maca nih ora karo ningali. Iki apik dengan melihat walaupun kita hafal, apalagi setengah hafal setengah ora. Misalkan Yasin ini kadang-kadang kan wong hafal tapi dia dawa cekake ora roh iki mat jaiz mutasil munfasil, dia enggak tahu. Akhirnya kok Yasin wal Qur'anil hakim mustaqim azizir rahim. Jadi dia wis dawa cekake wis ora karu-karuan. Kenapa? Karena dia tidak nadharon. Akhirnya dawa cekake kalang kabut malah do keliru. Walaupun dohire ketoke bener ya, walaupun dohire kelihatannya benar. Liqaulihi krana pengendikane Kanjeng Nabi alaihi salam afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadharon. Qiraatul Qur'ani afdalu a'mali ummati utawi luweh utamane pira-pira ngamale umat ingsun iku qiraatul Qur'ani iku maca Qur'an nadharon kelawan ningali. Dawuhe Kanjeng Nabi, apike perilaku utawa amale penggaweane umatku yaiku maca Qur'an nadharon. Titik ro'a ngipi Shaddad bin Hakimin. Shaddad bin Hakimin sapa Shaddad bin Hakim ngipeni ba'dha ikhwanihi ing setengahe pira-pira dulure Shaddad ba'da wafatihi ing dalam ba'dane wafate ba'du ikhwan. Dadi Syekh Shaddad bin Hakim iku ngipi
ngipekno dulure setelah dulure wafat lengipi fil manami ing dalem turu. Faqala mongko ngendika sapa Saddad bin Hakimin li akhihi maring dulure Saddad bin Hakimin. Mate ndek ngipi ditakoki. Takokane piye Saddad lungarene dulure ayu syai'in wajadtuhu anfa. Ayu syai'in utawi endi suwiji-wiji wajadta nemu sira hu ing syai' ndok temu anfa ingkang luweh manfaati. Kowe wis mati, saiki kowe tak takoki. Endi sesuatu yang kamu rasakan memang betul-betul lebih bermanfaat bagi kamu? Qala. Jawab sapa akhihi sing wis mati mau. Qiraatul Qur'ani. Iku maca Qur'an nadharon kelawan ningali. Jadi enake ya mau maca Qur'an nadharon dengan melihat itu kita mendapatkan 2 pahala. Terminimalisir dari unsur kesombongan, ya, karena kita apa? Kita melihat. Nek kita kemudian kaya wong apal utawa apa sithik-sithik glodak-glado utawa apal ning misalkan tadi saya umpamakan Yasin, wis rasa nggo buku aku rasa iki lho ana Yasin cilik, Yasin akeh kan sekarang. Wis gak lah aku apal kok. Nah, ini kadang-kadang ada unsur kesombongan, meneh nggo speaker misalkan. Ya, ini sisi lain ya. Tetapi ketika Kanjeng Nabi afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'an nadharon. Yang penting satu, mari kita hidupkan hari-hari kita dengan qiraatul Qur'an, apalagi sampean semua ini ya banyak yang berstatus sebagai santri. Ora santri pun ya sama, apalagi kita yang santri yang statusnya di pondok kok malah turu tok ora tahu maca Quran. Iki naudzubillah. Ayo kita berdayakan, kita budayakan, kita tabarukan dengan Al-Qur'an, karena maca Quran iki ya ibadah. Ya ora kok untuk pahala, ya, tapi itu bagian dari ibadah yang harus kita lakukan. Wa yaqulu inda wad'il kitabi summa qala wa yaqulu inda wad'il kitabi bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.